Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sinawang. Nah, kali ini aku bikin video lagi ya tentang materi kebidanan, yaitu kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Jadi setelah sekian bulan nggak bikin video, ini video aku lagi. Dan ini ada beberapa slide, jadi semoga kalian bisa memahami slide-nya. Simak satu persatu ya. Oke. Ini ada beberapa materi yang nantinya akan kita bahas, meliputi definisinya atau pengertiannya, kemudian ada etiologi, penyebabnya, ada efek-efeknya, kemudian yang keempat ada pencegahannya, selanjutnya ada cara mengatasinya, yang keenam ada perhitungan kebutuhan ibu hamil yang mengalami KEK, dan ada contoh kasusnya juga ya nanti ya. Jadi kita awali dengan definisinya dulu. Untuk definisi atau pengertian KEK itu sendiri atau yang disebut chronic energy deficiency, suatu kondisi di mana ibu hamil itu kekurangan gizi atau disebut malnutrisi. Nah, untuk malnutrisi ini apa saja? Terutamanya yaitu kekurangan kalori dan protein yang terjadi sudah berlangsung lama secara menahun atau yang disebut kronis gitu, kronik ya. Dan hal ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan ya pada wanita usia subur. Nah, jadi perlu dipahami ya sebelum menjadi ibu hamil. Jadi calon pengantin itu sebisa mungkin jangan mengalami kekurangan energi ya, karena nanti akan berdampak pada janin yang dilahirkannya nanti. Nah, itu untuk definisinya ya. Kemudian kita bahas mengenai etiologi. Nah, beberapa etiologi atau penyebabnya itu aku pisah-pisah, direct, indirect, dan non-health. Jadi untuk direct atau secara langsung itu tentu saja kurang konsumsi zat gizi ya, dan biasanya terjadi pada ibu-ibu yang pola makannya itu tidak benar atau tidak memenuhi standar kecukupan gizinya. Kemudian yang kedua itu untuk secara langsungnya itu ada penyakit. Nah, di sini penyakit yang diduga ibu mengalami malnutrisi biasanya ada malaria, kemudian mungkin saja ibu terkena diabetes ataupun hepatitis kayak gitu ya, dan lain-lain. Kemudian secara langsung untuk BMI atau indeks massa tubuh itu jadi kurang dari normal ya untuk secara langsungnya penyebabnya. Dan untuk indirectnya itu secara tidak langsung ada pelayanan kesehatan yang kurang memadai. Jadi fasilitas kesehatan yang tidak terjangkau, kemudian kurangnya tenaga kesehatan, kemudian minimnya alat-alat atau persediaan fasilitas kesehatan kayak gitu juga akan mempengaruhi adanya kekurangan energi kronis. Dan selanjutnya ada faktor kesehatan lingkungan. Jadi untuk sanitasi atau kebersihan dari lingkungan itu sendiri juga akan berpengaruh pada tingkat kurangnya energi kronis ya. Dan ini untuk sosial dan ekonomi itu juga mempengaruhi ya. Kalau ekonomi, apabila pendapatan keluarga itu minim, otomatis untuk pembelian makanan, bahan-bahan makanan tentu saja tidak memenuhi ya, atau kurang gitu. Jadinya untuk pemenuhan gizi kembali lagi itu juga kurang cukup gitu. Nah, untuk selain direct and indirect itu ada umur atau usia, dan di sini untuk usia kurang dari 20 tahun itu lebih berisiko tinggi terjadinya KEK ya, atau kekurangan
energi kronis pada ibu hamil. Jadi untuk calon pengantin kurang dari 20 tahun, kalau badannya kurang besar atau kurang ideal maksud saya, dengan pengukuran lila atau lingkar lengan atas itu kurang dari 23,5 cm, nah itu perlu diwaspadai adanya kek. Selanjutnya ada paritas ya. Paritas itu bayi yang telah dilahirkannya. Jadi berapa kali gitu. Nah, untuk paritas itu kemungkinan besar resikonya itu kurang dari 1 paritasnya. Nah, kemudian adanya rural area itu masuk lingkungan juga ya. Kemudian family income ini juga yang udah aku jelasin tadi, pendapatan keluarga juga mempengaruhi karena adanya penyediaan bahan makanan. Kemudian ada occupation, jadi ibunya itu bekerja atau tidak. Kalau ibunya bekerja, otomatis kan dia punya rekan-rekan tuh. Dan dari rekan-rekan itu pastinya dia mendapatkan beberapa informasi tambahan, bagaimana cara memenuhi kebutuhan makannya, kemudian dia juga mendapatkan wawasan, nggak hanya dari teman-temannya juga, mungkin dari sosial media ataupun dari informasi-informasi luar gitu. Mungkin saja kalau di rumah ibu tidak mendapatkan, terlalu sibuk, jadi tidak mendapatkan informasi secara banyak gitu. Oke, itu ada penyebabnya. Untuk efeknya, tentu saja bagi ibu banyak sekali efeknya. Bila kekurangan energi kronik itu, ibu mengalami anemia, kemudian mengalami perdarahan pada saat bersalin, kemudian juga nantinya si janin ini mengalami BPLR, kemudian pertumbuhannya juga terganggu, kemudian cacat dan sebagainya. Kemudian kalau anak ini juga menyebabkan kekurangan gizi ya, atau malnutrisi, atau sekarang yang lagi ngetren itu banyak stunting gitu. Kemudian untuk saat bersalin bisa saja terjadinya perdarahan hebat, kemudian partus lama, partus macet gitu, asfiksia gitu ya. Untuk efeknya sangat berbahaya banget. Nah, untuk pencegahan nih ada beberapa pencegahan. Yang pertama ada mengatasi komplikasi kesehatan bagi calon pengantin, wanita usia subur dan ibu hamil. Nah, sebelum adanya kek secara berlanjut, jadi komplikasi selama jadi pengantin, sebelum jadi pengantin itu harus diatasi terlebih dahulu. Selanjutnya ada konsumsi makanan yang seimbang dan bergizi. Jadi untuk pemilihan bahan makanan itu juga perlu diperhatikan gizinya ya. Bukan hanya sekedar kenyang aja, tapi perlu memperhatikan gizi yang terkandung. Jadi harus makan sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian karbohidrat, jangan lupa untuk susunya yang mengandung protein, mineral, dan lain-lain ya, sesuai dengan angka kecukupan gizi. Kemudian pengaturan jarak lahir dan atasi masalah penyakit penyerta. Nah, perlu diatur tuh jarak lahirnya, jangan terlalu dekat ya. Kemudian mengatasi penyakit penyerta. Apabila ada penyakit penyerta selama kehamilan, jadi diatasi terlebih dahulu. Kemudian PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, itu mengenai kebersihan lingkungan juga ya. Kemudian memantau melalui antenatal care, jadi pelayanan kunjungan kehamilan di fasilitas kesehatan.
Itu nanti pastinya tenaga kesehatan akan memberikan konseling, edukasi, kemudian dilakukan dipantau secara terus-menerus sekitar 1 bulan ya, dan berlanjut apakah masih mengalami energi kronik atau tidak. Selanjutnya, bagaimana cara mengatasinya? Itu ada ketersediaan makanan tambahan dan suplemen. Ini biasanya kalau di puskesmas itu dikasih PMT atau pemberian makanan tambahan pada ibu hamil ya yang mengalami KEK itu. Kemudian adanya konseling edukasi. Nah, bagaimana cara memilih makanan yang bergizi? Biasanya dikasih konseling ibu harus memenuhi makanan berapa porsi kayak gitu, berapa banyak kayak gitu ya. Nah, kemudian ini perlu dilakukan kemitraan kerjasama lintas sektoral apabila ada keluarga terdekat, kemudian ada dukun, masih ada dukun, kita juga beritahu, mengedukasi juga kepada dukun, kemudian lintas sektoral juga bekerja sama dengan pihak-pihak sekitar yang terkait. Kemudian ada monitoring dan evaluasi intervensi. Jadi perlu dipantau berat badannya ya. Kemudian apabila tidak mengalami penambahan itu untuk trimester 1 itu sekitar 1 kg, maka perlu dilakukan rujukan segera ya. Nah, gimana cara menghitung kebutuhan gizi pada ibu KEK ya. Nah, perlu diperhatikan juga jenis makanannya bagaimana, frekuensinya, dan komposisinya. Nah, untuk kebutuhan gizi ibu KEK itu perlu diketahui aktivitas dan status gizinya, kemudian ditambah 500 kilokalori. Dan ini untuk kebutuhan energi sesuai aktivitasnya ya. Dan untuk kecukupan energi sebelum hamil pada usia 19 sampai 29 tahun itu sekitar 2250. Jadi untuk usia 19 sampai 29 itu segitu ya. Kemudian usia selanjutnya 30 sampai 49 itu ada 2150 kilokalori. Dan di sini bisa dilihat nanti ya pada Permenkes nomor 73 tahun 2013 tentang AKG. Itu di situ lengkap banget. Itu nanti ada beberapa zat makanan yang ada nilai gizinya. Perlu dibaca-baca ulang lagi ya. Nah, ini untuk contoh kasusnya. Nah, Nyonya X usia 20 tahun dengan usia kehamilan 20 minggu. Ini trimester 2 ya. Diketahui pemeriksaan itu lengan lingkar atasnya itu 21 cm dan tinggi badan 157 cm. Nah, itu berapa kebutuhan energinya? Jadi perlu diketahui untuk pengukuran BMI atau IMP-nya terlebih dahulu untuk mengetahui berat badan ideal. Nah, rumusnya udah yang di kuning ini ya, di kotak kuning ini. Kemudian diketahui BB idealnya 51,3 kg. Dan untuk kebutuhan energi perharinya itu rumusnya juga ini di kotak kuning ini. BB ideal kali kebutuhan energi sesuai berat badan dan aktivitas, kemudian ditambah 500 kilokalori tadi. Nah, sekitar hasilnya 2039 kilokalori ya. Nah, sekitar rata segitu minimal pemenuhan kebutuhan perharinya. Nah, mungkin itu
itu yang bisa aku sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.